Why people love to hate you? Pernah dengar Schadenfreude? Yeah, Yeah. yang you're happy in misery of Yes, people. yes. You're happy with others miserable, Yeah, kan? Itu adalah sifat asli manusia, sifat alami. Oke. Jadi, gue mainkan di situ, ya nggak apa-apa dong. Memang orang suka melihat orang itu menderita. Hari ini kita kedatangan satu juara, satu champ, itu dari HSS5 ya. Kemarin berhasil TKO kepada lawannya Chef Arnold ya. So welcome Code Blue. Thank you so much. Juga nama Thank you so asli much. William Anderson. Thank you so Ya, much, manggilnya yes. William aja ya, bukan Code Blue ya. Will aja lah, ya. Oke, kita kasih Will aja. kode-kode di sini. Yeah. But congratulations, Thank you so because much. saya pernah boxing, saya tahu tuh susah banget. Yes. Dan saya baca dan saya nonton bahwa kamu punya training itu luar biasa, fisiknya dan mentalnya Keras. harus benar-benar di luar comfort zone kamu. True. Sampai kamu geger otak ya. Yes, mild concussion. Multiple pas lagi Yeah. training kan? Pas lagi sparring, yes, Lagi training. sparring, bukan pas Yeah. actual malahan ya? Bukan, pas actual nggak ada luka yang berat lah. Oke. Iya, lebam. Saya nggak akan terlalu bahas masalah fight-nya, karena kan udah dibahas di podcast lain. Yes. Tapi yang saya menarik adalah dari podcast tersebut, kamu berapa kali mengatakan bahwa kamu mau become a better person. Yes. Kamu bahkan minta maaf Yes. ya, kamu menjelaskan bahwa saya dari kasus ini, dari pertandingan ini saya pengen merasa you are nothing dan benar-benar pengen lebih jadi orang hidup damai. True. Benar ya? True. Kenapa tipe The Enlightened? Apakah mesti tinju Tuhan ninju kembali di otak kamu atau gimana tuh? This is Atau di very, conscience? this is very interesting. Tuhan itu udah bantu dari sebelum boxing ini terjadi. Tapi aku nggak pernah punya kesempatan untuk spotlight God's miracle gitu. Oke. Nah kebetulan proses ini 3 bulan ini menurut aku ini adalah mukjizat buat aku ya. Dari weigh-in itu tanggal 20, satu malam sebelumnya itu berarti kita mau weigh-in jam 10 pagi besok, malamnya ini aku masih 91,6. Itu hampir nggak mungkin masuk gitu. Harus physical. 88.00. Harus? Harus. Oke. Kalau 88.1 udah nggak bisa, nggak bisa masuk ya. Strict ya? Oke. Dan selebriti biasanya itu nggak begitu peduli sama weigh-in. Banyak yang miss. Oke. Tapi dibolehkan tetepan kalau begitu. Tapi ada kayak penaltinya. Oke. Ya, glove-nya dinaikin gitu-gitu. Nah, the weigh-in that day, aku merasa this is not me nih. Makanya ada kayak gesture yang begini, bukan, terus aku tunjuk ke atas. Itu artinya adalah this is not me. Jadi aku buat apa teriak-teriak gitu ya. Kesannya kayaknya aku yang hebat, bukan. This is all God nih. Ini luar biasa nih gitu. Bisa begini nih, saya kaget gitu. Memang 1 hour prior to the weigh-in kita memang menderita karena pas datang kita weigh-in mestinya lebih 950, jadi 1 kilo ya. So we went out, sauna, lari-lari, balik lagi masih 45, masih 88.45. Terus ya udah itu God's grace tuh. Mencoba untuk ya apapun dibuang lah, ludah dibuang. Kita udah deficit Serius? water, iya. Udah dibuang? Ludah dibuang itu udah nggak ada, Bu. Wow. Ini udah nggak ada yang bisa dibuang, udah kering banget, kepala udah pusing, terus udah Itu, dehidrasi. Tapi memang kita itu udah dehydrate, ya dehydrate dari 2 days prior. Jadi itu kekurangan air banget. Okay. Sampai lagi di WC itu mencoba untuk buang air ya. Itu otot semua kejang, karena udah dehydrate gitu. Okay. Itu udah guts tuh ya. Oke. Besokannya, the odds are not even. Kita dibela hanya less than 5% out of the audience. Dan tim kita semuanya very strong gitu. Artinya very strong adalah mentally, spiritually, dan memang physically strong. Mereka udah bilang bahwa kita akan bela kamu sampai selesai ya gitu. Jadi kalau ada yang nyerang, kita akan bela. Itu pas masuk makanya corner banyak banget tuh orang. Takutnya diserang orang gitu. So itu waktu menang pun aku nggak ngerasa this is me nih. Memang the training is hard. Trainingnya itu seperti atlet. Kalau ada yang mau coba boleh. 3 months becoming athlete gitu ya. Tapi menurut aku juga saat itu terjadi, aku ngerasa Tuhan mau kasih kesempatan untuk redeem myself gitu. Jadi that's the opportunity that God gave me ya. Kayaknya bukan jagonya kita lah gitu. Okay. Memang training tapi nggak sejago itulah gitu. Jadi artinya ketika mau bertanding itu, dalam hati kecil kamu merasa bakal menang atau nggak menang? Menang. Udah pasti.
Like your confidence level udah merasa bakal menang ya? Yes, my confidence level orang bilang nggak ada celah lah. Tidak ada celah. Kalau ada celah memang bahaya. Jadi tidak ada celah. Satu. Okay. Kedua, bersyukur memang beruntung nggak? Memang beruntung. Karena beruntung saya punya tim yang backup. Beruntung juga saya punya istri yang dukung. Beruntung juga saya punya mental yang sehat. Kalau jatuh ya bangun lagi. Jatuh ya bangun lagi. Kita nggak mau nyerah gitu. Tadi kamu bilang bahwa ini kesempatan kamu untuk kamu tadi bilang nggak ada platform untuk redeem yourself. Berarti menunjukkan kamu menyadari sebelum pertanding itu, kamu merasa kamu tuh orang yang tidak baik. Betul, betul. Kenapa merasa tidak Saya baik? bukan orang yang baik sebenarnya. Kenapa? Memang. Coba kasih example. Well, prior to this event, I was a businessman. Ya. Udah lama di bisnis dan merasa bahwa kita mau sampai di titik ini semua kita halal ini. Nah, itu dulu tuh pikirannya gitu. Begitu. Kamu, Kayak sorry, gitu. dulu bisnisnya apa? F&B It's itu bukan? mining, bukan? Mining. Yeah. Oh. Untung udah keluar loh. Kalau nggak salah mungkin itu loh. Kena KPK loh. Iya, betul. Itu true that. Okay. Lalu setelah itu ada kesempatan untuk, setelah itu sempat bankrupt. I went bankrupt for a couple of years. Terus start from zero again, kebetulan adik saya itu chef dia. Yeah. Dia pulang dari Paris, kita kerjasama bareng. Yeah. Bikinlah si bisnis ini. Oke, yang bermasalah itu juga. Yang bermasalah Nanti saya tanya itu ya, Yes, boleh ya? Yes, Oke. of course. Di luar tadi yang bisnis itu, kamu kan juga seorang reviewer. Padahal kamu bukan chef ya? Bukan. Oke, kamu coba semakan aja lah. Betul, Bikin begitu. betul. Nah, itu kan yang jadi isu juga. Bahwa Betul. banyak orang nggak suka sama kamu karena kamu reviewnya belak-belakan dan negatif. Yeah. Kalau saya pribadi ya, William, saya merasa review jujur tuh bagus. Yes. Karena memang kita tidak mau dibohongin terus kan sama Yes. influencer yang cuma bilang bagus-bagus, tapi actually nggak bagus, sampai mereka nggak makan. Mereka cuma dibayar karena dibayar aja, mereka bilang, okay, this is the best, padahal you don't drink it. Exactly. Endorsement kan? Yeah, it's not relatable to the audience ya kan. Yeah, So I yeah. don't mind review jujur. Yeah. Tapi kenapa kamu review jujur sampai orang sebel ya? Why? What's the reason? Apa cara ngomong kamu? Atau apa sih? The personality controversial. Terlalu polarizing. Iya. I started 2023 itu awal banget, cuman kecelakaan. Posting satu tempat, lalu dia lumayan rame viewersnya. Saat itu aku mikir gini, oh orang suka ya kalau negatif. Saya mencoba untuk tidak negatif loh. For the entertainment sake itu memang harus rada kontroversial. Pasti. Jadi gini, ini kopi nggak enak misalkan, nggak enak tuh apa? Nggak enak itu sangat kompleks gitu. Sure. Tapi kalau kita bisa breakdown nggak enaknya, tapi with emotion, with theatrical, akhirnya laku. So, audience itu harus tahu bahwa this is just entertainment nih. Kita di hari H itu nggak seperti itu. Kalau kita ketemu orang juga nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita pasti lebih how do you say ya, lebih sopan lah gitu. Tapi saya nonton video kamu yang kamu ke Jepang itu, kamu maki-maki, konsep kayak kata F-word ya, di restoran donat itu. Iya. Padahal saya suka restoran itu loh. Kenapa marah-marah? Saya bisa seperti itu sebenarnya juga part acting. Part acting? Ya, tapi part reality. Kita diusir tanpa penjelasan itu kita nggak terima. Loh, katanya kan belum buka restoran itu. Memang belum buka, tapi kalau misalkan ini restoran belum buka, kita tahu dia buka jam sekian, lalu kita datang tuh 2 hours prior. Habis itu kita tunggu karena supaya tidak antri panjang. Kita hanya antri. Terus? Diusir. Usir gimana? Orangnya keluar ya. Dia biasa kan kalau Jepang kan sumimasen gitu ya, yang rapian dikit gitu ya, atau datang lagi nanti gitu. Ini enggak, dia keluar, dia marah-marah, dia cuma bilang ci, udah. Terus dia masuk lagi. Iya. Kayak in Chinese. Iya, at that time I didn't realize kalau dia lagi ngomong ci artinya pergi. Bahasa Cina. Oke. Aku cuma nyadarnya bahwa ini orang tidak mau kita di situ. Oke. Tapi caranya kasar gitu. Setelah itu kita baru research, oh ternyata banyak kejadian from mainland menyinggung banyak Japanese sehingga mereka melakukan anti mainland gitu loh. Dia pikir lu orang mainland. Dia pikir gua Cina mainland ya. Ya itu yang sebelum itu kita belum research tentang itu, kita cuma mikirnya kok gini ya attitude-nya. From the get go Jepang itu nggak begitu, nggak pernah terjadi begitu. Oke. Dan kelasnya di sini, kenapa tiba-tiba kok ada di sini gitu kan? Oke. Nah makanya kayak begitu saya perhatiin kok malah orang netizen kayaknya bilang
lu William, Iya. atau peraturan orang Jepang dan lain sebagainya. Iya, Malah jadi iya. kayaknya nggak on your side Ya, gitu. backfire ya. Oh iya, backfire. Iya, iya. That's Orang yang jujur biasanya itu tidak pernah mau kasih tahu sesuatu yang sesungguhnya. Jadi gue juga pas lagi bikin itu, gue ngerasa gini loh. Kita kayak nggak perlu ya ngomongin hal-hal yang terlalu panjang deh. Gue cuma perlu ngomongin pengalaman gue aja. Nih gue berdiri di sini terus gue diusir dengan tidak layak gitu aja. Oke. Gitu. Selebihnya ya udah itu udah haknya netizen untuk nilai gitu. Oke. Tapi you were saying F-word, man. Ya, itu berlebihan sih. Ekstrem sih, Itu menurut gue ekstrem sih. sih. Rada berlebihan sih. Itu So, ke bawah admit it. suasana You aja admit- sih. you admit it. Iya, I admit it. Every time kamu interview restoran ataupun kafe dan lain sebagainya, itu kamu dibayar nggak sih? Ada yang dibayar, ada yang enggak. Kalau dibayar kamu nggak mungkin review honest dong. Ini gue sedikit buka lah ya, karena udah lewat juga ya. Gue dibayar sama Holy Wings. Oke. Iya. Terus? Lihat aja kontennya. It's pure honesty. Ada yang nggak suka, gue bilang nggak suka. Ada yang bagus, gue bilang bagus. Jadi, kalau datang ke Code Blue, mau minta endorsement, pasti kita bilangnya, maaf, saya tidak terima endorsement. Kalau mau, honest review aja. Soalnya kalau endorse, artinya saya harus positif. Saya harus endorse kamu kan, gitu. Nah, yang nggak ngerti, yang tidak dimengerti oleh content creator adalah kata-kata endorsement itu. Endorse artinya lu harus bilang bagus. Of course. Artinya lu setuju bahwa brand ini atau produk ini bagus, jadi lu endorse gitu. Gua nggak mau, karena nggak semua brand itu bagus. Oke. Nggak semua brand itu honest. Oke. Ada satu brand gede sekali, gua nggak mau ngomong namanya. Kemarin bayar, tapi di briefnya itu ada. Contohnya lah ya, wah kopinya enak, tidak ada pahitnya gitu ya. Pas gue minum, ada pahitnya. Oh nggak bisa. Terus? Gue nggak bisa bilang itu. Nah, terus? Nggak gue masukin. At the end of the day itu udah deal 2 bulan lah ya. 2 bulan dia baru deal, terus pas bikin pas lagi puasa. Memang campaign-nya itu gitu. Terus gue bilang, ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Kita cancel aja. Terus money back atau nggak kayak begitu? Money back, gue balikin duit lo. Iya? Iya. Karena menurut gue kan nggak post apa-apa ya, gue nggak terima bayarannya gitu. Karena kan lu bayar untuk dapetin kontennya kan. Gue nggak mau bikin konten yang lu setting gitu. Oke. Karena menurut gue itu merusak banyak gitu. Misal contohnya restoran mau minta kamu untuk review, Ya. boleh nggak dites dulu? Kalau kamu nggak suka kita nggak jadi gitu. Boleh. Boleh? Boleh. Oh. Ada. Kebanyakan gini nih. Dia itu karena viral, dia penasaran. Iya, ngetes. Tes. Pas ketemu gua, dia kaget. Beneran ya dia ngomong begitu gitu. Gue nggak bakal bilang ini bagus kalau ini jelek gitu kan. Dan jelek juga bukan cuma sekedar jelek. Gue kasih tahu lu kenapa ini jelek. Detail. Gitu. Very detail. Nah, itu kembali lagi. Lu mau gue up nggak? Karena lu sudah bayar. Dan gue nggak mau kembalikan duit lu karena gue sudah datang. Dia ada konten dan Iya, sebagainya. Oke. gue sudah datang. Gue sudah invest in my time ini. Kalau misalkan lu tidak mau up, nggak apa-apa gitu. Mungkin we can discuss about it gitu. Oke. Nggak harus ya. Ada nggak kamu ya klien ataupun non klien yang kamu pernah review negatively yang su kamu untuk UIT? Belum ada. Belum ada, berarti Belum pernah ada. ada ini ntar lagi. Mungkin yes. Because nowadays kan di Jakarta, Iya. Indonesia kan bisa saja Iya. terjadi kasus-kasus yang gray area ya. Yes. UIT itu memang sebenarnya banyak sekali celahnya di konten gua. Tapi belum ada sih. Saat ini belum ada. Oke. Gue juga sempat discuss sama beberapa teman yang ngerti hukum lah. Oke, Will, lu yang ini jangan ya. Lu ngomongin brandnya itu nggak boleh. Keluar dari mulut lu nggak boleh. Terus ada poin-poin tertentu yang tidak boleh sampai kena shoot ya. Kalau nggak sengaja beda lagi tuh. Tapi kalau lu sengaja shoot brandnya itu jangan gitu-gitu. Ada lah. In your career sebagai food blogger reviewer, masuk kamu nggak pernah sekalipun karena itu restoran punya teman kamu atau kamu tuh orang berkuasa di belakangnya, Iya, kamu jelekin. bukan justru kamu nggak jelekin, Bagusin. kamu bagusin karena kamu nggak enak, kamu sungkan ini teman kamu ini orang kaya sebenarnya takutnya kena masalah, masuk kamu nggak pernah, masuk kamu jujurin kayak begitu jujur, ayo. Enggak, yes. Kalau kita ketemu teman, kita kan mau bantu dia. Oke, ya makanya. Hal-hal yang jujur, kita tetap ngomong. Oh, kamu lihat yang positifnya. Nah, tapi yang gue up positifnya. Kalau negatif nggak ngomong. Karena gue udah ketemu owner di situ. Iya, Kan makanya. the point of the content is actually to wake up the owner gitu.
Kemungkinan ownernya nggak tahu gitu kan. Banyak orang bilang, ya kalau negatif nggak usah lu up lah gitu. Problemnya adalah Coldblue itu adalah untuk resuscitate orang yang pingsan hampir mati. Yeah. Nah, gue takutnya restoran lu mati nih. Gue mau bantu dengan cara ini, gue kasih tahu supaya ownernya tahu. Oke. Karena a lot of entrepreneur gitu, mereka nggak hands on. That's true. Ya kan? That's true. Benar. That Dan one is dulu true. gue juga begitu. Dulu gue sempat dikerjain juga sama staff sendiri. Jadi gue tahu, menurut gue tuh ada hal-hal yang dimana harus gue up supaya dia tahu. Gitu. Ada hal-hal yang kayaknya nggak perlu karena ownernya di sini. Gitu. Oke. Jadi gue up positif aja. Kalau kamu sekarang melihat nih, banyak yang setengah mati food bloggers, reviewers di Indonesia. True. What is your response? Karena banyak banget mereka nggak tahu what they're talking about, atau mereka karena for the sake dibayar, semurah apapun juga, mereka coba ngomong-ngomong, tapi actually mereka nggak makan, atau mungkin mereka ya bohong lah itu begitu. What is your take on this? Pertama, what's the objective on becoming a content creator? Make money lah. Kalau misalkan make money, harus make money lebih smart. Karena kamu tidak hanya dapat uang lalu kamu hilang, kamu dapat uang tapi menyesatkan banyak orang. Oke. Kayak tadi kan Grace kan bilang, ini nggak enak nih. Tapi orang bilang enak. Sampai itu kadang-kadang tuh ada subliminal message yang nyampe di kita waktu kita nonton TikTok itu atau Instagram. Nah, itu bahaya. Karena orang terus-terusan konsumsi hal yang salah. Ini kan masalah taste ya, kita ngambil masalah kesehatan ya. Kalau taste itu kan, like you said, is very subjective. Very subjective. Jadi kenapa kamu bisa mengatakan bahwa food blogger ini actually being detrimental to the society? Kalau lu nggak ngomong sejujurnya, kan sejujurnya adalah based on your perception, bukan berarti perception, bukan realitas lo. Ya, tadi kan lu bilang bahwa segitu banyaknya food reviewer. So gua pakai aspek quantity itu. Jadi bukan cuma satu orang. Segitu banyaknya. So jadi segitu banyak orang melakukan hal yang salah. Oke. Ekosistemnya rusak nggak? Rusak. Karena lower the standard berarti. Lower the standard, satu. Kedua, itu memberikan, mendistribusikan informasi yang tidak tepat gitu. Oke. Gitu. Sehingga nanti, sebenarnya gini, kelihatannya kan mereka itu kan membantu bisnisnya ya. Not necessarily true. Karena waktu dia tidak bisa improve, lalu dia terus-terusan bayar food blogger ini untuk melakukan endorsement dan bilangnya bagus, tapi dia tidak pernah improve loh. Artinya adalah karena dia terbuai dengan pricesnya ini. Yes, at one point dia akan terjun payung, dia akan terjun bebas. Begitu dia nggak bayar lagi food blogger. Kalau kamu benar-benar peduli dengan ownersnya, saya lihat ownersnya untuk improve mereka punya makanan dan service. Yes. Kenapa kamu instead of being a food reviewer, kenapa kamu nggak bikin seperti di Amerika itu ada Better Business Bureau atau consultant. Consultant certificate yang certified, you know. Trying to. That's what you're trying to do right now. Trying to. Gini lah, Grace, lu handle banyak company. Company ini juga punya certain requirement untuk acquire orang-orang yang berbakat. Sekarang ini CV itu udah nggak begitu penting. Yang dilihat apa? Social media. Ini orang se-influential apa gitu. Se-influential apa untuk gua hire. So menurut gua, gua kalau mau cari celahnya di sana, gua harus become an influencer dulu. Kalau bisa jadi influential buat orang lain, gua baru mau di-hire sama si company ini kan. Sebagai consultant. Sebagai consultant atau advisor gitu ya. Nah menurut gua it's a gameplay. Gitu. Ini udah kita bahas dari 2023 awal. Pas konten pertama up, gue punya partner di Singapura yang ngomongin hal yang sama. So, ini nggak akan panjang kalau cuman review-review gini doang. Tapi, kalau kita bisa bantuin banyak corporate, ini bagus nih, gitu. So, sebenarnya ekosistemnya juga dibentuk supaya kita itu bisa improve. Nah, ada beberapa orang yang sudah percaya dan lakukan hal yang gue lakukan. Which is gue adalah orang pertama yang lakukan itu. Lalu orang-orang ini mencoba untuk melakukan. Gue juga pesan ke mereka bahwa harus hati-hati, soalnya kadang-kadang kita itu lupa bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan si business owner. Sebenarnya yang kita hadapi ini adalah animo masyarakat, gitu. So ya paling bahaya UMKM. Ya kan kita takut menyakiti mereka kan. Sure. Ada banyak berita yang seliweran terakhir ini kan tentang UMKM gue jatuhin bangkrut gitu. Menurut gue jahat sih. Tidak tepat itu. Tepatnya gimana?
si Cold Blue ini dari awal itu tidak review UMKM. Sorry, kamu dibayar nggak sama itu? Iya, dibayar. Oke. Dibayar. Oke. Yang kenalin orangnya juga bisa jadi saksi. Oke. Karena gue nggak langsung deal sama dia. Oke. Jadi menurut gue objektifnya itu sebenarnya bukan untuk memperbaiki yang ada, tapi objektifnya adalah untuk menjatuhkan si Cold Blue. Oh ya? Oh iya, sangat. Konten-konten yang seliweran sekarang itu bukan untuk oh kita perbaiki yuk yang kurang gitu. Tapi oh ini orang kita hancurin aja nih gitu. Sama gameplaynya mirip-mirip sama HSS kemarin itu. Tapi HSS kemarin itu it's just entertainment. Why people love to hate you? Pernah dengar Schadenfreude? Iya, Yeah. yang you're happy in misery of Yes, other people. yes. You're happy with others miserable, Iya, kan? Itu adalah sifat asli manusia, sifat alami. Oke. Jadi, gue mainkan di situ, ya nggak apa-apa dong. Memang orang suka melihat orang itu menderita. Makanya tinju-tinjuan orang suka. Kayak tinju-tinjuan bonyok-bonyok, ya kan? Tapi orang suka. Nah, ada certain angle yang kita mainkan di situ, dan menurut gue it works. Jadi kayak kemarin, kenapa gue tidak balas sama sekali? Karena menurut gue it works, ngapain gue balas? Orang beritanya gulir sendiri kok, guling sendiri. Jadi you are admitting right now, kamu mengakui hari ini bahwa kamu main ini semua ini seperti kamu tuh adalah the puppet masternya. Yes, Jadi kamu pakai almost. platform ini, Yeah. HSS, Chef Arnold, ini semua kamu permainkan biar kamunya naik pamor. Memang begitu ya. Kalau saya tidak pernah mencoba untuk naik pamor. Tapi saya mencoba untuk gini, kita ada objektifnya HSS nih. Karena ini sudah baik sama kita dan kita juga kemarin dikasih job lah ya sama dia. Kita mau bantu nih. Bantunya gimana? Ya udah kita ramein aja nih acaranya nih. Nah, acara ini kalau tidak banyak berita, orang nggak mau datang. Pasti. Simple kan? So, setelah itu selesai, menurut aku nggak perlu dilanjutin lagi. Oke, tapi kan kamu pernah bilang di podcast bahwa the whole thing sama Chef Al tuh nggak ada settingan sama Nggak sekali. ada, Kamu nggak ada nggak kenal settingan. dia benar Nggak. dia attack kamu di punya podcast yang lain Iya, itu juga, iya, ya kan? iya. Jadi itu natural dong, bukannya lagi Natural. berdua bertemu kita gimana enggak kan? Enggak, natural. Dan itu menurut gue ya, karena dia punya nama bagus dan karena dia itu pintar, makanya bisa jadi. Natural, sama sekali nggak ketemu loh. Benar-benar, I heard the podcast. Iya, Oke. dan lucunya orangnya itu sangat pintar, sangat oportunis. Jadi kamu sama-sama ketemu lah, ketemu opportunist lah, Iya, berdua lah. iya. Jadi gua langsung kayak tap ini bukan ke hal-hal negatif, tap ini harus ke hal-hal positif ya kan? Yang penting berdua cuan lah itu, Iya. begitu. HSS juga cuan. Iya, iya kan? It's simple lah. Itu simple. Tadi bilang mengenai puppet master, abis itu buat naikin gini. Grace, siapa sih yang nggak mau naik? Ya nggak sih, ya sure. kan? Tapi gue tidak mencoba untuk menjatuhkan orang lain supaya gue naik nih. Sorry, but orang bisa disagree dengan Disagree. pernyataan tersebut loh. Betul, banyak. Contohnya, oh ya, lu ngomongin dia, lu kritik dia, lu sebenarnya mau naikin diri lu. That is wrong, not necessarily true. Karena gini, waktu gue datang ke sana, Kemana? ke tempat ini ya, ke establishment ini ya, Warung itu. nggak harus warung, apapun ya, yang ada di konten gue. Anything. Anything. Ya, In general, gue bayar kan. Yang dijatuhkan duluan siapa? Gue bayar, tapi lu nggak bisa perform. Kalau waktu itu gue tidak bikin konten, lu nggak akan improve. Dan lu akan cuekin terus. Dan itu terjadi. Years from now, itu akan tetap terjadi. Ada nggak sih satu establishment yang kamu review negatively, tetapi karena kamu upin, ya kan masuk kamu punya channels, kan orang tahu tuh nama establishment tersebut malah jadi laku setengah mati. Banyak. Walaupun reviewnya nggak enak. Walaupun justru yang review nggak enak itu yang makin laku. Loh, kenapa ya? Karena yang namanya social media ini membuat orang itu tahu dari hal yang dia tidak tahu. Tadinya kita nggak tahu warung ini nih, atau restoran ini, atau hotel ini. Dan nggak tertarik juga ke sana. Begitu gue review, dia itu cobain Tahu yuk. namanya nih, Iya, gitu ya? cobain yuk gitu. Padahal negatif nih, cobain yuk. Dia ke sana, dia udah improve, bagus nggak? Bagus, dan itu terjadi kok. Oh ya? Iya, banyak banget yang improve banget dan akhirnya rame
makin rame gitu. Simpel deh. Kita ngomong yang viewer terbesar gue aja. Apa? Grand Hyatt. Oke. Gue berani ngomong namanya karena gue udah datang 2 kali. Oke. Sekali hancur sekali, yang kedua bagus banget. Sampai yang kedua itu dia ceritain improvement yang dia sudah lakukan. Gitu. Based on your review. Nggak berani bilang begitu. Oke. Tetapi yang gue tangkap adalah dari terakhir gue datang sama pertama gue datang sama terakhir gue datang gitu aja. Improvement. Gede banget. Sampai dia hire consultant dari chef Taiwan itu untuk improve dia punya menu. Oke. Menurut gue serius nih. Bagus banget. Naik nggak? Kagak naik. Paling 7 juta atau 8 juta. Yang pertama itu 54 juta viewernya. Wow. Up till today ya. Gitu. Jadi menurut gue, oke, ini ada kesempatan buat kalian improve. Gue sudah bantu marketing. Improve aja. Jangan jadi PT gitu. Jangan jadi kayak nyalain gue ABC. Gue itu bisa begitu, bukan mau jatuhin lu. Gue itu begitu karena personal experience-nya begitu. Nah, kalau lu tidak mau punya customer yang punya personal experience begitu, you gotta improve. Saat lu improve, gue udah buka opportunity untuk orang-orang datang ke tempat lu. Setelah lu improve, lu akan make a lot of money, ya kan? Oke. Gain. It's interesting sih, kamu mengatakan benar bahwa orang lebih suka lihat orang jatuh daripada orang yang sukses. Yes. Jadi mempermainkan psikologi daripada audiensnya Indonesia. Oh, actually everywhere in the world, not just in Indonesia, obviously. Yes. Ya True. kan? Yes. Saya juga beri kasih kamu kopi ini nih. Iya, kamu boleh kan ini. tapi kopinya manis gue. Itu manis ya? Iya, gue nggak biasa minum americano manis. Udah tinggal sana. Tidak usah sebut nama kopinya. Kita nggak di-endorse juga sama ini kok. Oh, tapi ini punya lu bukan sih? Gue ada investasi. Iya ya. Karena ini di gedung kita kan. Soalnya namanya gini. Namanya kan. Oh, tapi apa? Nggak nama gue. Tapi kok nama gue? Iya kan mirip-mirip lu lah, maksudnya. No, sorry. No. Alright, William, let me ask now satu kasus yang sampai sekarang kata masih gantung. Kamu bilang di podcast kamu tuh nggak udah selesai di pihak kamu. Tapi kalau satu kasus selesai itu harus 2 pihak, nggak bisa bilang satu pihak udah selesai ya. True. Oke, Yeah. itu kasus dengan namanya bakery ya. Oh iya. Bakery iya. is cakes. Yeah. Sama namanya is Cake Story. Yeah. Dengan seorang partner kamu dulu partner kamu namanya Alin. Yeah, Alin She's Alita. a celebrity, am I correct? Yes, she is. She's a celebrity. Yeah. Alright. Kamu kemarin bilang di podcast yang satu lagi bahwa sudah selesai di pihak kamu. Kamu maunya damai. Tetapi kan dari pengadilan itu Yeah. membuktikan bahwa kamu mengutang loh Yeah. 100 juta lebih Yeah. dan lain sebagainya Yeah. kepada Alin yang Yeah. belum kamu Yeah. bayar Yeah. sampai Yeah. hari ini. Berarti nggak selesai dong kasusnya. Ya, jadi setelah podcast yang terakhir itu dibantu mediasi oleh bapak itu yang baik sekali Supaya namanya nggak apa-apa lah. nggak apa ya. Ya, jadi Densu bantuin Bantuin apa buat mediasi, Oke. buat ngomong. Terus ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti ada surat rujukan itu yang gua harus pelajari. Oh, udah dititipin ke teman kita, gitu. Ya udah, ntar gua ambil, gitu. Udah gua ambil dan lagi gua pelajari. Jadi menurut gua memang harus diberesin. Sorry, mediasi artinya apa? Mediasi artinya kan, gue kan nggak hubungan lagi sama si Alin. Kenapa? Karena, Dia datang ke acara kamu, dia pengen kontak kamu blok. yes, tapi tujuannya adalah menjatuhkan. Kan dia kalau kamu personal pribadi kan nggak menjatuhkan, karena it's just between you two. Iya. Jadi dulu itu, ada banyak ceritanya lah. Dulu itu hubungan baik-baik aja. Sampai, gue merasa ada suatu ketidakadilan di pihak, yang dilakukan ke gua gitu. Saat itu ya. Boleh saat cerita itu. nggak apa? Kita buka-bukaan aja. Gini lah, 2017 gue buka kafe nih, ya. Yang Is Cake Story ini Is Cake bukan? Story, Iya. Is Cake Story. Lalu 2017 itu pas mau buka gue kurang dana. Gue tanya ke beberapa orang, salah satunya Alin. Oke. Dia injek 500. Gue butuh total 2.2 tapi dia injek 500. Nah yaudah kita jalani. Along the way untung happy semua nih gitu ya. Tapi memang belum break even. Oke. Saat mulai rugi, mulai nggak happy nih. So yaudah gue bilang ini kan kenyataannya begini gitu. Kita kan masih jalan gitu. Terus gue ngerasa gini, gue setiap hari kerja waktu itu. Jadi merasa kayaknya lo yang put effort kok. Kayaknya Yes, nggak ada true. effort dari pihaknya si Alin itu. Bukan nggak ada effort, Maksudnya, dia effort juga. Effortnya kan uang, tapi kamu kan yang actually kerja setiap harinya. Iya, dia effort juga, dia bantu juga, dia bantu mungkin marketing ya. Oke. Terus dia bantu juga, kadang-kadang dia bazar, dia juga bantu juga.
bagus kok, legit gitu ya. Cuman ya mungkin gue juga nggak begitu kenal kan sama dia. Jadinya gue nggak tahu apa yang terjadi gitu. Cuman saat itu gue merasakan kayaknya ini kan partnership satu kapal nih. It's a ship kan. Iya. Tapi ini lagi jalan, lu mau bail. Gue di situ gue rada Kecewa. Jadi kecewanya gara-gara lu nggak suka sama dia, gara-gara dia mau putus, padahal ini masih lu mau jalanin. Iya, lalu gue itu banting tulang setiap hari. Jadi lu merasa kayaknya lu punya effort tuh nggak di-appreciate sama dia. Kurang, ya. Dan again, saat ini semua terkuak terakhir, itu gue pikir udah selesai karena di pengadilan gue datang terus, dia tidak pernah datang. Oke. Jadi gue juga saat itu gue juga ngerasa, lu nggak appreciate gue sama sekali nih. Sorry, saya become a devil's advocate here ya. Iya. Saya kan nonton dia punya podcast, dia juga cerita hal ini nggak salah ya. Katanya nggak pernah, dari awal nggak ada PT nih antara kamu sama dia. Oh iya, betul. Benar. Jadi ini pribadi punya uang semua kayak begini. Makanya pengadilan bilang, ini uangnya pribadinya si Allen, kamu harus balikin. Jadi nggak ada hubungan sama PT yang is kick story ini. Benarkah? Harusnya gue bikin PT. Ya, tapi nggak terjadi. Iya, itu nggak terjadi. Itu kesalahan gue pertama memang. Jadi si Skecter ini ada CV. Bukan CV lah, itu UD, usaha daerah. Nah, UD ini mau ditingkatin ke PT. Along the way, karena gue terlalu sibuk dan gue merasa, ya ini kan partner gue mau ninggalin gue nih. Saat itu banyak banget problem gitu. Jadinya kesalahan gue pertama adalah gue tidak membuat PT itu. Nah, emang ada perjanjian gue harus bikin PT itu. Dan itu menurut gue yang membuat gue merasa, gue salah nih. Itu juga gue baru sadar belakangan ini gara-gara banyak podcast, gara-gara dia secara publik nih. Dan saat itu gue ngerasa ya udah deh, kita beresin aja deh. Kalau misalkan memang lu mau beresin gitu ya. Kalau memang lu maunya uang doang gitu. Kalau memang lu mau rusakin gue ya susah ya. Tapi kalau memang lu maunya cuman uang gini ya, gue akan kembalikan gitu aja. Oke, jadi intinya kamu sekarang ini lu nggak balikin uang ke dia karena lu merasa dia lagi jelekin lu terus tapi nggak mau ada tujuan baik. Iya, almost true. Lu kayak hukum dia lah. Almost true. Gitu gue jadi sok-sok balik lu juga gitu. Almost true. Tidak salah. Dan gue juga punya beberapa advocate yang bilang bahwa apa urusannya hutang uang dengan dia mencemarkan nama baik lu? Kalau hutang uang ya lu tinggal bayar. Semampu lu berapa lu bayar gitu. Lu bisa bayar. Tapi lu kan nggak bayar. Iya, tapi kan gue nggak bayar. Gue memang tidak mau bayar dari awal. Gimana? Jadi gini loh. So, setelah boxing selesai, to gue baru kepikiran. Kayaknya gue bayar aja deh. Karena lu merasa dia lebih enlightenment. Iya, gue merasa kayaknya gue bukan jadi orang yang benar kalau gue begini. Tapi gue kan mau tahu kira-kira ada pendapat apa dari teman-teman gue gitu kan. Jadi semua pada bilang nggak usah bayar. Tidak bilang begitu. Ada beberapa poin yang tidak ngomongin uang sama sekali. Kita cuma ngomongin masalah, oke, sekarang nih udah dipanggil secara kepolisian nih, ya kan? Tapi kan dia kan at one point ini perdata nih ya. Gue nggak ngerti kenapa bisa jadi pidana. Gue juga nggak ngerti, makanya gue carikan saat. Makanya gue ini sekarang lagi proses mempelajari ini bagaimana gue cara menanganinya begitu. Dan dari pihak dia yang terakhir gue tahu adalah dari orang HSS-nya udah kasih nomor gue ke dia, dan dari dia sendiri katanya mau kontak gue. Nanti gue coba untuk dengar pendapat dia gimana gitu. Tapi kalau gue lihat lagi sebenarnya along the way gue harus tobat lah intinya sih. William, kamu kan pasti make a lot of money, especially kemarin dari HSS ini. Not necessarily. Dari HSS masuk kamu nggak Not necessarily. Bener lah kamu ini. Ini makanya gue lagi cari uang buat bayar Alin nih. Ini gue lagi cari uangnya nih. Ini podcast tidak memberikan uang lagi. Kita ngabar quote dulu by the way ke sini ya. True. Jadi gini, kita buka-bukaan aja ya. Kita orang hutan aja ya. HSS ini memberikan sekian dana nih. Ini boleh ngomong nggak sih sebenarnya sih? Ngomong aja ya. Ngomong. I got 50 mil from HSS. 1.5 atau 50? 5-0. Buat show up? Iya, buat show up, buat tanding. So, the whole contract is 5-0. Terus training semua tuh di cover sama dia? Enggak. Lu harus ambil tim lu bayar sendiri. Oh, oke. 80 mil gue keluar buat training. Itu rugi dong?
Ya memang rugi, makanya ini lagi mencoba kita cari uangnya dulu ya, buat kita balikin. Chef Arnold dibayar sama nggak sama lu? Kayak terakhir kata Chef Arnold dia nggak terima uang karena dia memang nggak mau. Oh gitu. Ya, tapi kan sponsornya banyak. Jadi paling untung HSS dong di hal ini. Nggak juga, HSS juga sebenarnya not making significant money kayaknya. Soalnya ini investmentnya gede banget. Gitu ya. Puluhan M investnya. Kalau dihitung dari tiket yang datang dan Sponsor. video dan sponsor, kayaknya break even aja. Tiket datang, hitung-hitung nggak penuh dengan angka yang rata pukul rata, paling 6 M. Terus dia punya video itu pukul rata kira-kira berapa ratus ribu views gitu lah ya. Orang bayar 30.000 gitu, paling 3-4 M. 10 M, investasi 20 lebih. Berarti itu ya, lebih more like goodwill ya? Goodwill for name building, name branding lah ya? Satu branding, kedua kayaknya ini main panjang. Iya, long term. Long term. Building up for that IP-nya lah. Yes, IP-nya yang dibikin. Karena dia kan ekspansi terus. 2021 dia punya 14 outlet, 2023 dia sekarang udah punya 45 outlet. Oh, enak juga ya, nggak usah bayar. Kalau gitu lu tinju lah, gue bikin acara tinju lu. It's not necessarily fun. It's not fun for you, I'm pretty sure. It's not fun for me. Karena bosnya HW, si Ivan, langsung WhatsApp gue. I'm proud of you, gue pegang lu dari awal, menang banyak tuh dia. Nah, abis itu... Itu nggak bergambling dong itu? Enggak. Maksudnya kan dia, karena dia bela gue, kan dia menang banyak gitu. Nah... Ini mau spill si Ivan. menang nama dia. Terus abis itu, main lagi mau nggak? Gitu. Nggak mau. Ya? Kali ini bayarnya lebih gede. Kagak mau. Terus dia bilang, coba ntar pikirin deh gitu. Siapa tahu mau gini. Ya, review makanan aja deh, gue bilang. Review makanan gampang. The process of 3 months, bukan cuman opening the mind, opening the heart juga loh. Maksudnya sekarang juga kepikiran bahwa ada hal-hal yang kita lakukan itu bisa menyakiti orang, kita harus coba improve gitu. Okay. Karena nggak semua hal yang kita ngomongin itu not necessarily true lah, ya kan? Kalau orang merasa nggak benar, masa kita mau bilang benar? Contohnya kayak tadi lu bilang, orang merasa lu jatuhin orang, gue merasa enggak. Ya kan ada dua opini kan, not necessarily true dong kita juga. So kita harus repent, try to build some good names out of it, ya kan? Okay. Kalau hari ini nih, Halil tiba-tiba muncul di pintu tersebut, apa kamu ngomong sama dia? Ya ngobrol aja. Mau ngobrol kita ngobrol. Saya nggak kalau ngomong. Sorry, kamu tapi trying to have a good intention to solve the problem. Ini kamu punya kata-kata loh. Iya. Karena kita juga pelajari. Ini dari seminggu lalu ya. Dari minggu lalu kita podcast sama HSS, itu sudah terima suratnya, lalu kita pelajari juga. Jadi kita sedang pelajari juga. Karena kan terus terang, gue 2019 itu rutin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi tidak pernah mendapatkan ketok palu mengenai keputusannya. Karena dua hal yang disu oleh Alin itu adalah gue bukan pemiliknya, kedua laporan keuangannya nggak benar, cuma dua itu. Jadi yang lain-lain itu kan tidak ada waktu lagi disu itu. Nah jadi gue lagi mempelajari ke Jakarta Selatan juga bahwa itu hasil dari pengadilannya apa gitu. Karena gue nggak tahu. Okay. Gue cuma taunya dari orang-orang dan dari sosial media ini bahwa memang ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi kan gue sendiri nggak pegang dokumentasi. Bisa nggak pegang sih? Karena nggak dikasih. Memang gue pindah ke Bali. Sorry, kalau kamu blok ya nggak ketahuan cara casing kamu gimana dong? Iya. Ini juga ini butuh apa ya? Butuh kesiapan hati ya. Berarti kamu yang menghindar, bukan kamu nggak diterima, kamu nggak menerima dong. Sebenarnya bukannya menghindar juga, karena gini. Waktu itu terjadi, gue itu selalu muncul. Jadi terus lunya nggak mau muncul. Sekarang udah 4 tahun kemudian lu baru mau muncul. Lu perasaan lu gimana sih? Lu kayak pacaran aja. Coba mikir. Dulu waktu lu putus lu nggak mau beresin. Terus tiba-tiba ada momentum begini lu mau beresin. Gue terus terang ya, gue rada sebel sih. Karena dia nunggangin opportunity ini. Gitu. Karena menurut gue dulu itu gue muncul terus lu tidak pernah mau muncul. Maksudnya apa nih? Gue rada kesel di situ. Okay. Nah sekarang gue mencoba untuk udahlah nggak usah kesel-keselan.
Kalau mau beres ya kita beresin aja gitu. Gue lagi pelajari. Sebelum gue ketemu orangnya, gue harus tahu Pelajaran dulu. Oke, Gue harus tahu fair. dulu gue lagi hadapan sama apa. Gue salah ngomong repot juga gitu Fair, loh. it's fair, yeah. Yang gue nggak suka kemarin itu adalah lu datang teriak-teriak begitu kan nggak enak banget. Nah, bayar utang gitu ya. Iya, nggak enak banget loh. Serius. Bukan buat gue juga, buat lu juga nggak enak gitu. Tapi ya udah, maksud gue lu udah dengan tahap begitu. Apakah gue harus kontak lu? Ya enggak, bos. Satu hal yang saya juga, saya cek soalnya mereka bilang, itu katanya iskis udah nggak ada. Tapi Ya. masih ada di online kok, masih Itu jualan. jadi gini, kontrak yang terjadi saat itu dengan Alin adalah kontrak yang di tempat itu. Oh, SCBD itu. SCBD itu bukan yang Bukan the whole, nama Iskik Story. bukan Oke. ya, bukan the whole company. Oke. Memang post COVID dia baru mulai aktif lagi lah. Pas COVID itu benar-benar dead juga sih. Yeah, of course. Iya. Kita baru mulai from the scratch lagi, maksudnya ya kasih napas aja lah. Oke. Ntar kalau misalkan ini beres juga, lu pasti kan ngerti gitu loh. Orang tuh kalau udah ya udah nih, gue bayar ya gitu ya. Baru mau ngerti gitu. Sekarang kalau misalkan dia hatinya benci-benci musuh-musuh pasti nggak mau ngerti. Ya kalau gue lihat dari sini kan gue sebagai orang third party nih, Yeah. gue merasa kalian berdua itu kayak sudah ada own defense and Yes. your own ego which is normal. Yes. Jadi kayaknya mau ketemu tuh sudah tidak bisa Yes. being fair anymore Yes, gitu. yes, Jadi yes. lu harus Pasti ribut. Gini deh, lu tenang lah, lu kan Yeah. a man, you Gua want to say you mencoba want to untuk change, ya, be nicer and calm down gitu. Ya, saya butuh job, Bu. Bayar utang. Apa kayak Bu? Review apa ada aja nih, Bu. Aduh. Takut kita. Tapi iya, that's a very good words ya. It's very substance. Jadi gua harus lebih tenang dan gua harus lebih bisa menerima gitu. Memang betul ya. Alright, satu hal fun aja sih saya pengen tanya nih. Yeah. Soalnya saya bukan foodie, jadi Yeah. I don't have that taste like you do. Kalau gue tanya lu, apa sih restoran favorit di Jakarta tuh apa sih? Boleh tahu nggak? Restoran favorit ya? Iya. Satu aja. Restoran favorit nih rada sulit ya. Coba dong. Nggak di endorse ya. Gue pengen tahu aja nih. Lu apa sih? Gue suka sekali dengan Langham. Langham Hotel? Iya. Yang mana kan restoran? Iya, Thanks Court tuh. Oh, yang Chinese nih. Iya, Saya iya. pernah ke sana. Pernah? Oh, nggak pernah? Nggak pernah ya? Oh, Harus coba. enak ya? Iya, itu gue udah coba a couple of days ya. Yang gue coba di Hong Kong dan Shanghai, ini lebih enak loh. Ini same brand? Same restaurant? Buka brand? Nggak same brand, tapi the dish. Gitu. Oh, the dish-nya. Ya, the dish. Oh, oke. Karena kan kita tahu Shanghai one of the best in the world Of course, kan, of course. gitu. Tapi ini match ya? Ini kalah best. bukan match. Iya, hebat loh ini. Oke, jadi itu ya. Ini Dan nggak di endorse ada- tuh, ini nggak di endorse nggak ya? di endorse, Wow. nggak di endorse. Misal tuh lu setiap hari nih, for the next 1 month, Iya. pagi, makan, siang, malam semua, lu coba makan satu macam cuisine. Lu bakal pilih Indonesian, Japanese, Yes. Korean, Chinese, or Western? Indonesian. Indonesian? Iya. Yang paling nggak mau yang mana? Yang paling nggak mau, nggak ada kali ya. Nggak, misal everyday lo. Everyday ya. Pagi, siang, malam, pagi. Pokoknya nggak makanya cuma boleh satu kuis itu yang mana nggak mau. Kan itu Indonesia number 1. Iya, What's iya. number 5-nya yang mana? Number 5-nya yang mana ya? Number 1 tuh Indonesian, number 2 tuh Chinese, number 3 tuh Japanese, number 4 tuh mungkin Italian. American deh. Lo kan ada Korean. Oh iya, Itu Korean Western, ya. Jadi, Korean ya. Korean Korean itu deh, ada terakhir Western. Korean ya. Oh iya? Iya. Gua kebalikan. Menurut gua ini hype aja Korea. Oh. Apart from the meat ya, apart from the meat, the whole condiments itu dari sausnya apa segala macam itu fermented soybeans sama fermented kimchinya itu juga menurut gua ya, it's tough kalau buat dimakan setiap hari. Itu hanya untuk orang Korea. Sorry, gua nggak gitu suka makan Korean. Iya. Jadi gua main ke Korea aja, gua nggak bisa makan Korean. Iya kan? Bener kan? Gua nyari burger aja terus kali. Gua jujur gua suka Western. Iya, So I iya, would iya. choose one Indonesia, but number 2 gua bakal choose Western. Western ya? More, Iya, iya. Actual Chinese gua juga nggak demen. Iya iya, karena kan lu kan very American kan. Iya, Kalau iya. kalau restoran American favorit apa? Western bukan American. Western ya? Hah. Western favorite apa ya? St. Regis deh. Tuh kok hotel semua sih high-end banget ini? So, bukan high-end sih. Kadang-kadang soalnya gini. Gue nih aficionado 5 star memang. Oh. Jadi gue tuh suka makan di 5 star. Oh, oke. Nah kalau misalkan di restoran gitu kadang-kadang bukan bilang gimana ya, hari ini bisa bagus nih. Oh besoknya? Next year Ah. belum tahu. Nah Quality kalau control. iya, kalau hotel itu quality control sama SOP-nya itu memang udah ada standarnya. Iya, iya.
Terutama kalau yang udah license hotel gitu. Betul, ya. Kalau udah license gitu kan dia nggak berani gitu. Nah, restoran tuh beda. Memang today bisa makan bagus sekali, enak sekali. St. Regis ya, saya emang nggak pernah sana. Ini baru punya kan, yang baru di Iya. Oh. Tapi cobain yang Bali. Oh, kalau Bali saya sering. Sunday brunch-nya dicoba loh. Oh, saya nggak makan breakfast. Tapi itu saya dadu inget, itu my dad always itu the best in the world malah dia bilang. Yes, in the world. Bisa. Yes, ketok palu deh. Nggak berani bilang lah. Karena your dad mungkin udah keliling dunia. Kalau gua... No. Tapi maksudnya, my dad juga biasanya nggak pernah muji-muji. Dia bilang, ini lu harus makan kan? itu. Gitu Tuh. ya. Iya, betul. Saya nggak pernah. I always skip breakfast. That's the point. This is not necessarily have to breakfast. Ada brunch-nya. Oke. Jadi dia itu sebenarnya brunch lunch deh ya. Yeah. Dia mulainya 11 until 3 p.m. Itu harus coba yang di Bali punya. Ini bukan iklan ya? Iya, nggak di endorse kita semua. Nggak ada yang di endorse. Oke. Di luar daripada itu, menurut gua sih banyak hotel yang bagus juga. Memang standarnya tuh standar itu paling bagus. Jakarta ya? Oke. Di Bali. Nggak, tadi bilang Jakarta juga bilang oke. Iya, Jakarta juga oke. Ya, Jakarta ini lebih ke Indonesian food. Oh, oke. Yang di Jakarta ya, Belatas itu Indonesian food. Oke. Alright. Well, William, thank you so much. More than anything else, semoga kamu punya doa ya. Tadi kamu bilang sendiri loh, being enlightened, nggak bakal terjadi. And I really hope that you and Alin bisa solve the situation one way or the other. Amin. Ya, kamu ngobrol sama dia lah, jangan di blok lah. Iya, nanti gua open deh blognya. Ya, thank you so much ya. Thank you so much.